Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam subtema 3 tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif itu adalah energi cadangan atau energi pengganti. Jadi energi ini dibuat untuk menggantikan energi yang cepat habis atau bisa habis. Nah, kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif itu yang banyak tersedia di kehidupan, seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Nah, sebagai energi alternatif, yang pertama angin. Angin itu dapat menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin inilah adalah alat untuk menghasilkan listrik tenaga angin yang disebut pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin nanti kincirnya menggerakkan generator yang akhirnya bisa menghasilkan listrik untuk ke rumah-rumah warga. Nah, energi alternatif itu adalah yang bisa menggantikan minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi di sini kan akan cepat habis dan dia adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, serta gas juga tidak dapat diperbaharui. Nah, bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang banyak dan jumlahnya terbatas. Ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, seperti minyak, bumi, dan gas alam itu tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu pemakaiannya harus hemat dan tidak boleh berlebihan, serta harus mencari energi alternatif untuk menggantikannya. Nah, energi apa saja yang dapat menggantikan minyak bumi dan gas alam? Minyak bumi bisa kita ganti minyak tanah yang di rumah, kita ganti dengan bisa batu bara. Ada yang namanya kita bisa ganti dengan kompor listrik, bisa kita ganti dengan kompor gas. Nah, kemudian bensin itu bisa dicari alternatifnya dari tumbuhan ya. Seperti ada yang membuat minyak pengganti bahan bakar dari tumbuhan-tumbuhan yang diolah ya. Kemudian ada lagi untuk masak di rumah ya, seperti minyak kelapa, minyak yang diambil dari kelapa. Itu untuk pengganti untuk menggoreng. Kemudian di sini ada energi alternatif atau energi yang terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan karena pada saat pemakaiannya tidak melalui proses pembakaran dan lain-lain. Nah, sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang banyak atau tidak terbatas, atau bisa dapat diperbaharui dan memiliki jangka waktu yang lama untuk habis. Nah, yang pertama sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Jadi ada kendaraan nanti menggunakan sistem bahan bakar tenaga surya. Kemudian sinar matahari digunakan juga untuk membangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS. Jadi cara mendapatkan listrik dengan cara panel surya. Jadi panel suryanya ini disinari oleh matahari dan dia menyimpan. Pada sewaktu digunakan nanti bisa menyalakan lampu dan elektronik ataupun industri. Nah, yang kedua adalah arus air. Nah, gerakan air ini dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Jadi gerakan air ini menggerakkan yang namanya kincir air sehingga generator dapat menyala dan menghasilkan listrik. Kemudian tadi angin dapat memutar baling-baling pada kincir yang dinamakan pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB.
Sama sistemnya dengan kincir air ya, menyalakan generator karena gerakan putarannya itu. Nah, yang keempat adalah kotoran hewan. Nah, kotoran hewan itu dapat menghasilkan yang namanya pengganti gas yang dipakai di rumah buat masak. Disebut gas metana namanya. Gas metana itu adalah dari kotoran hewan yang digunakan sebagai bahan bakar yang diolah, diambil gasnya, kemudian disalurkan dengan pipa ke rumah warga. Namun di sini minusnya adalah gasnya bau atau tidak kita tidak tahu ya, karena dari kotoran hewan. Kemudian yang kelima adalah panas bumi. Nah, bumi kan panas, ada mempunyai panas bumi ini. Dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Namanya PLTB lagi. Bumi tapi ya. PLTPB namanya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi panas bumi dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Jadi nanti banyak asap-asap yang keluar dari cerobong PLTPB-nya. Nah, sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan. Seperti yang tadi Bapak bilang dari tumbuhan. Tumbuhan itu yang bisa menghasilkan menjadi minyak adalah buah jarak. Pohon jarak itu ada buahnya. Nah, buah jarak itu menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai pengganti bensin. Kemudian minyak jarak adalah sumber energi alternatif. Nah, contoh cara membuat minyak dari buah jarak yang disebut biodiesel buah jarak adalah pengganti solar atau bahan bakar kendaraan. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi. Contohnya industri kecil dapat mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Kemudian berkat tumbuhan jarak, masyarakat juga dapat memenuhi kebutuhannya karena menjual minyak jarak mendapatkan keuntungan dan bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Serta jika kendaraan diganti dengan minyak jarak maka lebih murah, maka yang dikeluarkan uangnya lebih sedikit. Nah, itulah ya. Nah, tentang sumber energi alternatif yang ada di bumi ini atau di kehidupan kita yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan menghemat pengeluaran serta mengganti atau cadangan sebagai energi yang cepat habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.